Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dan marilah kita terus belajar di dalam firman Tuhan, sehingga kita dapat mengerti setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan ini, dan kita boleh menikmati hidup kita di dalam rasa syukur kepadanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hari baru, hari yang baik yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Berkati kami hari ini, sebagaimana Engkau telah memberkati kami pada hari-hari yang telah kami lewati. Ajari dan berikan kami kekuatan untuk dapat menjalani hidup kami dengan baik seperti kehendak Tuhan di dalam firman. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dan ajari kami Bapa untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Jumat 13 Desember 2024 tertulis dalam kitab 1 Korintus 4 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dibaheni unang hamu manguhumi dina sotikina tagan soro Tuhani. Patiuron nado nabuni dina holom. Jala papataron nado tahi-tahi niroha. Disima dapotan puji-pujian ganup sian dibata. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tak mengapa bagi kita sekarang ini sangat mudah menilai orang lain daripada diri sendiri. Apapun kesalahan orang, sekecil apapun itu, sangat jelas terlihat dibandingkan ketika kita melihat kekurangan atau kesalahan kita. Sehingga apa yang dikatakan di dalam Lukas 6 ayat 41 itu sangat benar. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Memang untuk memberi penilaian terhadap orang lain itu sangatlah mudah. Oleh sebab itulah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah peringatan Paulus kepada jemaat di Korintus agar mereka tidak lebih banyak menilai keluar dirinya, tetapi menilai dalam dirinya sendiri. Apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat pada waktu itu, mereka sudah merasa lebih baik, lebih benar daripada orang lain, sehingga mereka berhak untuk memberi penilaian terhadap orang lain juga. Dalam renungan kita pada hari ini, kita diajar untuk tidak menghakimi. Karena memang ketika kita sudah bisa menilai orang lain, maka otomatis kita akan memberi sesuatu hal penilaian, dan bahkan jika kita melihat itu suatu hal yang salah, kita akan langsung menghakiminya, bukan? Hari ini pesan firman Tuhan kepada kita melarang kita untuk menghakimi orang lain. Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Artinya apa? Kalau kita baca selanjutnya dikatakan sebelum Tuhan datang. Berarti saudara-saudara, hak untuk menghakimi itu bukan ada pada kita, tetapi Tuhan.
Sebagaimana yang dikatakan di dalam kitab Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kita yang memberi nilai baik atau buruk itu semua, tetapi itu adalah hak Allah. Dan jika sesuatu hal itu adalah buruk menurut pikiran kita, kita tak berhak untuk menghakimi dia. Kita tidak berhak untuk menghukum dia. Mengatakan dia salah, mengatakan dia berdosa, itu bukanlah hak kita. Atau jika ada orang yang melakukan sesuatu hal yang menyakiti kita, pembalasan terhadap dia pun bukanlah hak kita. Ini mau dikatakan adalah Tuhanlah yang berkehendak atas itu semua. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Artinya Tuhanlah yang akan menghakimi orang-orang yang berdosa. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Tuhan yang akan membuktikan apakah kita benar atau salah. Tuhan yang akan mempertunjukkan dosa-dosa yang kita perbuat, dan juga Dia yang akan mempertunjukkan juga melalui kehidupan kita dengan berkat-berkat yang kita terima, melalui hal-hal baik yang benar yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Segala rencana baik ada di dalam tangan-Nya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam renungan kita. Semuanya akan diperlihatkan sesuai dengan rencana Allah. Semua akan diperlihatkan termasuk yang ada di dalam hati kita seperti yang dikehendakinya. Oleh sebab itu saudara-saudara, renungan kita pada hari ini terus mengingatkan kita untuk tidak menghakimi. Mari kita mengoreksi diri, menilai diri kita masing-masing. Dengan melihat apa yang telah terjadi dan kita melihat apa yang harus kita hadapi. Disitulah kita akan memeriksa diri kita dan akan memperbaiki jika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengajar kita untuk hidup lebih baik seperti yang dikehendakinya. Dan kita boleh menunjukkan sikap hidup yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan penuh kasih kepada mereka. Dan kita menunjukkan sikap hidup yang baik, yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa untuk setiap peringatan-Mu ke dalam hidup kami melalui firman-Mu setiap hari. Ajari dan mampukanlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Hari ini firman-Mu mengajar kami untuk hidup saling mengasihi, tidak menghakimi. Karena penghakiman itu adalah hak-Mu Tuhan. Karena segala sesuatu yang baik, yang benar akan ada di dalam penilaian kasih-Mu saja, di dalam kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami hari lepas hari, agar hari-hari kami boleh kami lewati dengan baik dan hidup kami semakin berkenan kepadamu. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami berdoa bagi saudara kami yang sedang berjuang, yang bergumul, yang berduka cita. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan memberi penghiburan kepada mereka. Demikian juga kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Tuhan kasihanilah, berkatilah obat dan makanannya, para medis dan keluarga yang merawat. Tuhan pakai menjadi saluran berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu nyatakanlah Bapa kuasa-Mu dalam kehidupan saudara kami yang sedang bergumul, yang sedang berjuang untuk meningkatkan kehidupan lebih baik, dan bagi mereka yang sedang sakit. Kami percaya Bapa, hidup kami ada di dalam genggaman kasih-Mu dan segala yang baik akan Engkau berikan kepada kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.